perkenalkan, nama saya Naura Salsabila Ibrisami dan rekan saya Salsabila Duratun Nasiha. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan secara bergantian mengenai materi konsep manajemen pemasaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Pertama-tama yang akan dibahas mengenai pengertian. Konsep manajemen pemasaran adalah suatu filosofi, pendekatan, dan kerangka kerja yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola seluruh aktivitas pemasaran secara sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing, serta mencapai tujuan perusahaan seperti keuntungan, pertumbuhan, dan keberlanjutan usaha. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang menjual produk, tetapi mencakup bagaimana perusahaan memahami pasar, menciptakan nilai atau value, membangun hubungan dengan pelanggan, serta menjaga kepuasan mereka dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, manajemen pemasaran melibatkan analisis pasar, penentuan target konsumen, pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, hingga strategi promosi. Selanjutnya, ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Kotler dan Keller 2012 dalam bukunya yang berjudul Marketing Management menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of goods, service, and ideas to create a change with target groups that satisfy customer and organizer objective. Definisi ini menekankan pentingnya perencanaan dan eksekusi dalam seluruh aspek pemasaran untuk mencapai kepuasan pelanggan dan tujuan organisasi. Lalu ada dari Tjiptono 2017 dalam bukunya yang berjudul Pemasaran Strategi, mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai serangkaian proses analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran guna mencapai tujuan organisasi. Definisi ini menekankan pentingnya proses yang sistematis dalam mencapai keberhasilan pemasaran. Selanjutnya, pembahasan apa saja yang akan dibahas? Yang pertama ada konsep produksi, yang kedua ada konsep produk, yang ketiga ada konsep penjualan, yang keempat ada konsep pemasaran, dan yang kelima ada konsep pemasaran berwawasan sosial. Baik, yang pertama yang akan dibahas mengenai konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep tertua dalam bisnis. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak mahal. Konsep produksi berfokus pada efisiensi dan produksi dan distribusi produk. Asumsi utama dari konsep ini adalah bahwa konsumen lebih menyukai produk yang tersedia secara luas, harganya terjangkau. Contoh, perusahaan teknologi di negara berkembang seperti Lenovo yang memanfaatkan biaya tenaga kerja murah dan untuk mendominasi pasar. Lalu yang kedua ada konsep produk. Konsep produk menekankan pada kualitas, fitur, dan inovasi dalam produk. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa konsumen akan memilih produk yang menawarkan kualitas tertinggi dan fitur unik. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Konsep manajemen pemasaran ini dapat diterima oleh sebagian konsumen, namun yang tidak boleh dilupakan adalah kualitas yang bagus pasti mempengaruhi harga. Sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu tentang konsep penjualan. Konsep penjualan itu sendiri mengedepankan upaya penjualan dan promosi yang intensif. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki produk dengan permintaan yang rendah dan perlu mendorong konsumen untuk membeli. Fokus utama dari konsep penjualan ini sendiri yaitu untuk mencapai volume penjualan yang tinggi, bukan hanya memenuhi kebutuhan pelanggan saja.
Adapun konsep pemasaran. Konsep pemasaran berfokus pada memahami dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Perusahaan yang menerapkan konsep ini berusaha menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Strategi pemasaran dalam konsep ini biasanya disesuaikan dengan segmentasi pasar dan hasil penelitian konsumen. Terakhir yang saya akan bahas yaitu adalah konsep pemasaran dengan berwawasan sosial. Konsep pemasaran berwawasan sosial itu untuk memperluas pendekatan pemasaran dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pemasaran itu sendiri. Konsep ini menekankan tanggung jawab perusahaan untuk berkontribusi pada kegiatan masyarakat dan lingkungan selain mencapai tujuan keuangan itu sendiri. Adapun contohnya yaitu misalkan sebuah perusahaan yang memproduksi produk plastik sekali pakai dan praktis dan murah, meskipun produk ini mungkin membuat konsumen senang dengan harga yang terjangkau dan mudah digunakan, limbah plastik yang dihasilkan berdampak negatif pada lingkungan. Perusahaan dengan konsep manajemen pemasaran umum mungkin tidak menjual produk tersebut karena hanya fokus pada kepuasan pelanggan saja tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungannya. Kesimpulannya, konsep manajemen pemasaran yaitu bahwa keberhasilan sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam memahami dinamika pasar melalui evolusi 5 filosofi utama, mulai dari efisiensi produk massal, inovasi produk yang berkualitas, hingga strategi penjualan yang agresif. Namun dalam perspektif modern, perusahaan dituntut untuk beralih dari sekadar mengejar volume penjualan menuju pencipta nilai yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan perencanaan yang sistematis serta pertimbangan dampak etika dan lingkungan, manajemen pemasaran tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai keuntungan finansial, tetapi juga sebagai landasan strategis untuk membangun loyalitas jangka panjang dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di tengah persaingan bisnis yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.